a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Perjuangan Mahasiswa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gilang Gustiawan. Saya selaku Ketua Umum HMJEP Kabinet Adinata pada tahun 2019-2020. Nama Kabinet Adinata sendiri memang diartikan sebagai yang paling unggul. Hal tersebut merupakan cerminan atau harapan kami ekonomi pembangunan. Kami selaku himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan bisa membuat ekonomi pembangunan lebih unggul lagi, baik dalam segi akademis, bisnis, maupun hal lainnya yang memang bisa kita sinkronisasikan dengan sumber daya
yang kita punya, sehingga ekonomi pembangunan bisa menjadi yang paling unggul baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada skala kecil dan pada skala besarnya itu di Universitas Siliwangi. Selanjutnya, himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan sendiri terdiri dari wakil, bagian inti, dan bagian divisi di dalamnya. Untuk wakil 1 sendiri itu bertanggung jawab terhadap Visiting Organization Internal atau VO internal. Yang kedua adalah EPFair. Terus selanjutnya adalah wakil 2. Wakil 2 sendiri bertanggung jawab terhadap Visiting Organization External atau VO eksternal dan VO akademik, ekonomi pembangunan itu sendiri. Dan wakil 2 memegang event EPSPES. Selanjutnya di bagian inti ada sekretaris dan bendahara. Sekretaris sendiri memang sudah pasti hal yang lumrah, berfungsi sebagai pihak yang memang membantu HMJP dalam segi administratif, baik itu membuat surat undangan, mencatat surat masuk maupun surat keluar yang ada di HMJP. Lalu ada bendahara. Bendahara sendiri di sini berfungsi sebagai tim yang memegang keuangan, yang mengatur, mengelola, memanage keuangan yang ada di HMJP demi berjalannya event atau program HMJP ke depan. Lalu ada 7 divisi di dalamnya. Yang pertama itu ada Akalit, Akademi dan Penelitian. Akalit sendiri memegang beberapa program di dalamnya. Yang pertama itu adalah FGD, Focus Group Discussion. Yang kedua itu mentoring yang memang dilakukan sebelum UTS dan UAS. Lalu juga ada seminar PKM, terus juga dia berfungsi untuk mengisi buletin di mading HMJP. Lalu Akalit sendiri mempunyai program pelatihan IFUS juga. IFUS ini yang nantinya fungsinya berguna untuk bahan penelitian calon-calon skripsi mahasiswa ekonomi pembangunan seperti itu. Terus selanjutnya ada divisi kaderisasi sumber daya mahasiswa atau KSDM yang memang berfungsi untuk menjaga harmonisasi internal HMJP khususnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan secara umumnya yang memegang beberapa program di dalamnya. Yang pertama itu adalah OMBUS, orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi di bagian jurusan. Terus selanjutnya ada program KPK, kelas pendidikan kritis. Terus selanjutnya itu dia yang memegang program sharing session untuk di bagian internal HMJP itu sendiri. Dan selanjutnya setelah KSDM itu ada SBO, Seni, Budaya, dan Olahraga. Seperti yang kita tahu, SBO sendiri itu memegang beberapa program juga di dalamnya. Yang pertama, dia bertanggung jawab terhadap EP Club di jurusan Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya, SBO sendiri memegang event yaitu Gredeas, yang di dalamnya itu ada pekan kreativitas mahasiswa. Lalu ada divisi Sosro, Sosial Rohani. Divisi Sosial Rohani ini memegang beberapa program di dalamnya. Yang pertama itu PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Yang kedua itu ada EP Mengabdi. Terus yang ketiga itu ada info-info beasiswa yang nantinya bisa dikerjasamakan dengan Kominfo HMJP. Terus selanjutnya ada Tablik Akbar. Terus selanjutnya ada pengajian mingguan dan ada Hatam Al-Quran. Itu sendiri untuk Sosro. Selanjutnya ada Mitra dan Usaha atau disingkat Mitrus. Nah, Mitrus sendiri yang memang memegang komunitas income, komunitas pebisnis ekonomi pembangunan, yaitu income di dalamnya, yang memegang event micro teaching. Micro teaching tersebut merupakan suatu tools kita untuk men-trigger para calon-calon pebisnis di ekonomi pembangunan, dan Mitrus sendiri yang memang mengelola, memanage, dan memberikan kesan baik terhadap beberapa mitra yang memang bekerja sama dengan HMJP baik saat event maupun di luar event. Terus selanjutnya ada divisi Kominfo, komunikasi dan informasi. Divisi Kominfo tersebut memang bertanggung jawab terhadap informasi-informasi yang memang diberikan oleh HMJP untuk mahasiswa ekonomi pembangunan.
Dan lalu Kominfo tersebut memegang YouTube, website, serta Instagram MJP yang dipergunakan dalam menambah wawasan-wawasan mahasiswa ekonomi pembangunan itu sendiri. Dan Kominfo pun bertanggung jawab terhadap pembuatan mading yang ada di jurusan seperti itu. Selanjutnya ada divisi Datek, ada divisi data dan teknologi yang memang berfungsi sebagai kesekretariatan umum di HMJP, baik dalam segi desain dan sebagainya. Program di Datek tersendiri ada pelatihan desain yang memang diperuntukkan untuk di periode ini untuk internal HMJP terlebih dahulu, yang memang nanti berfungsi sebagai membantu panitiaan dalam segi desain visual seperti itu. Selanjutnya Datek pun memang bertanggung jawab terhadap pendataan inventaris yang ada di HMJP. Hal tersebut menjadi penting nih, kalau misalnya tidak ada data inventaris akan kecolongan dan hilang nanti. Maka itu sangat vital sekali fungsi Datek di dalam sekretariatan HMJP itu sendiri. Selanjutnya Datek pun berfungsi sebagai wadah atau divisi yang memang mengarsipkan semua data mahasiswa ekonomi pembangunan, baik itu jumlah kuantitas mahasiswanya, baik itu nanti mengarsipkan data-data yang nantinya dibutuhkan oleh MJP ke depannya, yaitu data dan teknologi pun bertanggung jawab akan hal tersebut. Seperti itu. Seperti itu aja paparan dari saya selaku Ketua Umum HMJP periode 2019-2020. Semoga teman-teman mahasiswa baru di ekonomi pembangunan ini bisa belajar dengan baik dan tentunya dapat berkontribusi aktif terhadap kita jurusan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan, salam Kokojo. Mahasiswa. Berbicara tentang mahasiswa berarti berbicara tentang keadilan. Entah seberapa banyak keadilan yang ternodai, entah seberapa banyak orang yang terbelenggu oleh kebijakan-kebijakan yang memang hanya mementingkan satu pihak saja. Entah bagaimana jadinya jika tidak ada mahasiswa. Dulu ketika kita menjadi siswa di sekolah, tanggung jawab kita hanya kepada nilai untuk diri kita dan orang tua kita. Akan tetapi setelah lulus dari masa-masa SMA atau SMK, tanggung jawab kita berubah dan bertambah menjadi satu. Yang tadinya hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga, saat ini tanggung jawab kita ada untuk masyarakat. Banyak dan tidaknya masyarakat yang terbelenggu akibat kebijakan dari pemerintah, itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, di depan kata mahasiswa itu ada kata maha, di mana tingkat dari kesakralan dari kata maha tersebut sangat besar sekali dampaknya terhadap kita. Dulu jika di sekolah, nilai menjadi salah satu tujuan untuk kita. Bagaimanapun caranya ya nilai harus tetap bagus. Akan tetapi masuk dunia perkuliahan, nilai tentu menjadi pertanyaan. Ketika nilai bagus, apakah peran kita terhadap masyarakat tetap ada? Atau bahkan kita buta dan hanya fokus terhadap nilai, tanpa mengimplementasikan apa yang kita dapat di kampus ke masyarakat. Ke masyarakat yang entah tidak tahu esok makan dari mana,
Jika nanti putus kerja, akan kerja di mana lagi? Peran kita sebagai mahasiswa sangat seperti halnya bonus demografi. Jika peralihan dari siswa ke mahasiswa tidak dioptimalkan dengan baik, itu sangat berdampak buruk pada tingkat apatisme mahasiswa Indonesia saat ini. Mereka harus dididik, mereka harus diberitahu perihal fungsi dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu seperti apa. Banyak yang bertanggung jawab akan hal tersebut, dan saya harap kami termasuk di dalamnya. Trust your flow, 'cause baby, I'm in your waterfall. Versace on my head, baby, come on, lift your love. Shake it off for me, for me, for me now, girl. Despacito. 밤에 와. All you have to do is leave. All you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. It's showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Stay.
Lamban menjadikan kita seorang manusia. Berapa banyak dari kita yang mengaku sebagai manusia, namun tak sepenuhnya menjalankan peran sebagaimana layaknya seorang manusia. Berapa banyak dari kita yang mengaku sebagai manusia, namun tak memiliki keberanian untuk mengakui ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita sendiri. Menjadi manusia adalah menjadi sadar. Sadar bahwa kita semua merupakan manusia yang terlahir cacat. Katakanlah bahwa semua manusia terlahir ke bumi ini dengan sebuah pena dan selembar kertas berwarna putih. Pena dan kertas itu diberikan oleh Tuhan supaya kita dapat mencatat pelajaran-pelajaran yang telah kita terima sepanjang hidup. Lambat laun manusia mulai kehilangan penanya. Manusia mulai lupa akan pelajaran mencatat. Manusia terlalu fokus pada pekerjaan menjaga kertas agar selalu senantiasa putih. Manusia lupa untuk menjadi seorang manusia. Menjadi lamban adalah cara alam mempertemukan kita dengan pena yang hilang. Cara alam mengisi lembaran kertas putih yang kita miliki dengan berbagai pelajaran. Cara alam untuk menyadarkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar putih. Cara alam untuk menyadarkan kita bahwa tak semua hal di dunia ini dapat kita kontrol. Cara alam untuk menyadarkan kita bahwa kita hanyalah manusia yang tak harus sempurna. Tidak ada manusia yang persis sama. Setiap manusia dilahirkan dari keluarga yang berbeda, cara didik yang berbeda, kondisi perekonomian yang berbeda, latar belakang lingkungan yang berbeda, juga terbentuk dari sel-sel biologi yang berbeda, kondisi fisik yang berbeda, serta berjuta-juta faktor lainnya yang membedakan manusia satu dan yang lainnya. Kemudian, apakah adil jika kita menuntut diri untuk bisa mendapatkan hasil yang sama dengan orang lain? Menjadi lamban mengajarkan kita bahwa sebagai manusia memang dibentuk tidak untuk menjadi seorang pelari. Sebagai manusia dibentuk untuk menjadi seorang perangkap, untuk menjadi para pemikir, serta perasa yang keras. Seperti mampu mengkaji serta memaknai kehidupan lebih dalam dari manusia-manusia yang lainnya. Menjadi lamban mengajarkan kita untuk mengubah apa yang tadinya kita anggap sebagai kekurangan menjadi sebuah kekuatan. Dunia bukanlah perlombaan. Apa jawaban kalian jika dihadapkan pada pertanyaan, apa tujuan hidupmu? Aku tiba-tiba teringat bagaimana kepalaku mengangguk-angguk ketika diberi wejangan oleh orang tua dan kakek nenek semasa kecil. Mereka berpesan agar kelak aku menjadi orang yang sukses serta menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Namun seiring aku beranjak dewasa, dunia seolah semakin menjauhkanku dari sisi anak-anak yang penuh dengan mimpi-mimpi serta kebaikan yang tulus. Aku menjadi semakin lupa, sehingga terbuai oleh dunia yang membelokkan tujuan hidupku untuk menjadi yang tercepat. Hingga pada akhirnya, dunia pula yang menghadapkanku pada rasa lelah. Menjadi lamban mengajarkan kita untuk kembali mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Bukan perihal siapa yang berhasil sampai, tapi perihal mengapa kita harus sampai dan bagaimana caranya untuk sampai. Bukan pula perihal siapa yang tercepat, namun mengapa harus cepat dan bagaimana supaya tetap bergerak. Menjadi lamban mengajarkan kita bahwa dunia bukanlah perlombaan, karena masing-masing manusia di dalamnya memiliki peran sebagai seorang pemenang. Ini adalah catatan kecil tentang hal-hal baik yang diperoleh dari semua keterlambatanku. Catatan kecil yang aku buat untuk perlahan menerima, serta belajar memaafkan diri sendiri. Aku juga ingin menyampaikan bahwasannya bukan hal yang mudah untuk kita dapat menuangkan kisah paling gelap yang pernah kita alami. Sebab, sampai saat catatan ini dibuat, aku masih sering mendapati diri mengutuk semua ketinggalanku. Namun tak mengapa, sebab aku adalah manusia yang lamban, dan setiap kita punya kecepatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berbicara tentang manusia. Manusia adalah makhluk preferensial, makhluk spesial, tentunya istimewa, yang berbeda dengan makhluk yang lain, dengan indikator manusia mempunyai akal budi. Dan manusia juga
sebagai pemeran utama di alam raya ini untuk membangun peradaban yang baik. Sekarang berbicara tentang kemanusiaan. Menurut perspektif saya, secara komprehensif, kemanusiaan adalah perdamaian yang nyata, di mana tidak ada golongan, kelompok, dan juga individu yang bisa menghakimi, mengimpeach untuk perdamaian itu sendiri. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling unik, di mana mereka diberi pemahaman terhadap budi pekerti dan juga pemahaman terhadap etika. Namun, kedua hal tersebut memiliki dua sisi. Cerdas bisa membuat mereka menoreh sebuah prestasi, namun cerdas pula bisa menghantarkan mereka ke balik diuji. Berbicara mengenai kemanusiaan, opini saya, kemanusiaan adalah tentang rasa, perkataan, perbuatan, perilaku manusia yang seharusnya dilakukan atas aturan-aturan, norma-norma dari Tuhan. Kata manusia selalu dikaitkan dengan kemanusiaan, di mana manusia itu merupakan tubuh yang berjiwa atau bernyawa, yang mana merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Sedangkan kemanusiaan itu merupakan cerminan dari manusia, di mana kembali lagi pada hakikatnya yaitu yang memiliki budi pekerti yang purn. Oleh karena itu, manusia itu merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang nantinya akan diarahkan untuk menjadi manusia seutuhnya. Salah satu caranya yaitu dengan pengoptimalan dalam pendidikan untuk mencapai harkat dan martabat manusia itu sendiri. Berbicara tentang manusia, manusia adalah petualang yang selalu mendapat petunjuk jalan. Dari perjalanan yang telah dilewati, terkadang hubungan antar manusia merepotkan, tetapi kita tidak bisa hidup sendiri. Alangkah lebih baiknya jika kita hidup untuk saling membantu satu sama lain. Sebagai sesama manusia, kita haruslah memiliki rasa kemanusiaan dan saling menghormati. Setiap manusia memiliki hak, namun tidak juga untuk menjatuhkan atau menghakimi orang lain. Menilai manusia bukan hanya dilihat dari nilai pelajaran, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, warna kulit, kepercayaan, ataupun bahasa yang kamu gunakan. Manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Manusia adalah makhluk hidup yang harus produktif, menguasai dunia di luar dirinya sendiri. Sedangkan kemanusiaan merupakan ilmu hasil pikir manusia serta hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sedangkan kemanusiaan adalah perasaan atau bentuk kepedulian manusia terhadap manusia lainnya, seperti saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan itu adalah contoh dari bentuk kemanusiaan. Kemanusiaan mengandung nilai kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan harus menjadikan subjek didik untuk menjadikan manusia yang sesungguhnya. Pendidikan yang menghargai eksistensi manusia dan pendidikan yang memanusiakan manusia. Manusia adalah makhluk berakal, berpendidikan, dan manusia merupakan pemimpin dari segala makhluk yang ada di muka bumi. Manusia senantiasa diberi hati dan nurani, sehingga dapat memberikan kebaikan untuk manusia yang lainnya. Kebaikan tersebut seringkali diwujudkan dalam bentuk kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan suatu kepedulian, suatu kepekaan yang timbul dari hati manusia untuk manusia yang lainnya. Kemanusiaan merupakan cermin bahwa manusia tersebut sudah menjalankan layaknya seorang manusia. Oleh karena itu, mari junjung tinggi kemanusiaan melalui pendidikan.
baru Ekonomi Pembangunan 2020. Wah, hari ini kita akan berbincang seru dengan ketiga narasumber kita yang ada di depan. Sehat-sehat, Kang? Oke, hari ini kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita dan tentunya diskusi kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Feliansa Pratama sebagai moderator. Dan di sini ada Kang Faisal. Aduh, sehat Kang? Selamat pagi, Kang Faisal. Pagi. Ya. Kang Faisal ini sebagai Ketua Pelaksana Ombus Jurusan Kita Tercinta Ekonomi Pembangunan 2020. Dan sebelahnya nih ada Kang Roni. Selamat pagi, Kang Roni. Selamat pagi. Ya, beliau adalah aktivis mahasiswa kampus dan juga menjabat sebagai Ketua Cabang IMM Kabupaten Tasikmalaya, Kang ya. Betul. Dan yang terakhir, aduh, ada yang gondrong sendiri. Ada Kang Gilang Gustiawan. Beliau adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke, sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya, mungkin Ombus jurusan kita yang membahas tentang kemanusiaan, dan kali ini kita juga akan membahas tentang kemanusiaan. Dan ada 3 topik persoalan yang akan kita bahas di sini ya, Kang ya. Yang pertama adalah bagaimana sih menjadi layaknya manusia, dan yang kedua adalah manusia dan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah kemanusiaan di masa pandemi. Waduh, ini harus sedikit lebih berpikir mungkin ya pembahasannya. Dan pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjadi layaknya manusia. Yang mana kita tahu bahwa manusia ini merupakan makhluk paling sempurna di muka bumi, betul ya? Dan manusia ini juga memiliki akal, dan yang mana kita tahu bahwa manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Dan manusia ini seharusnya sudah bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai manusia. Tetapi kadang manusia ini hilang arah sebagai manusia, dan pertanyaannya yang mungkin akan kita bahas sekarang adalah apa sih yang menyebabkan manusia ini hilang arah sebagai manusia, dan bagaimana sih solusinya untuk menjadi manusia yang selayaknya. Seperti itu. Mungkin mau ditanggapi oleh siapa dulu? Enggak, kalau saya mah kan yang paling junior gitu. Aduh, yang paling junior. Saya Kum dan Armi, Silakan Pak Armi. Oh, saya dulu ya. Boleh enggak? Ya, jadi persoalan manusia memang kita sama-sama belajar kita menjadi manusia, karena setiap detik mungkin kita berkembang gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita saat ini hidup katakanlah bisa hidup dalam suatu sistem yang memang justru mendehumanisasi gitu, dan pendidikan itu justru menjadi jalan bagaimana kita menghubungkan antara rasa manusia kita dengan esensi manusia itu sendiri gitu. Karena ya kalau kata OPR kan misalnya dikatakan sekarang manusia itu bisa dari magis, bisa terus kedua ya, naif, yang kedua kritis gitu. Nah, pendidikan itu harus membuka khususnya menjadi manusia yang kritis gitu. Itu menjadi esensi dari manusia itu sendiri. Makanya mungkin cara yang terbaik adalah bagaimana kita mengubah sistem itu menjadi yang tadinya termasuk pendidikan yang mendehumanisasi, karena harus bisa diubah menjadi ya, humanitas gitu, humanitas integratif gitu. Nah itu yang kita bisa jalankan dengan sama-sama ya, tadi melalui sistem dan juga gerakan kultural. Kira-kira itu sebagai rekomendasi. Oke. Mungkin hal konkretnya, hal kecil yang bisa dilakukan itu apa? Ya ketika misalnya kita belajar terus-menerus ya, belajar terus-menerus tanpa misalnya memikirkan orang lain atau tanpa ada asupan dari yang lain, terus kita misalnya intelektual merendah ya, maka itu kan secara langsung justru secara konkret bisa ia menjawabkan dari persoalan yang ada gitu. Makanya ya gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan aksi charity atau humanitas yang saat ini ada gitu kan seperti ini, itu sudah menjadi ya, jalan bagi kita untuk membuka bagaimana sebagai manusia seutuhnya. Mungkin dari yang bilang, saya tadi tertarik dengan pernyataan dari Kang Ron sih, yang kedua hal itu pendidikan dan sistem. Karena kalau misalnya sekarang kita berbicara pendidikan dan sistem dan dikaitkan dengan kemanusiaan, sebenarnya saya ada sedikit heran dengan sistem pendidikan di Indonesia. Karena kalau sekarang kita menggunakan kepada sisi kemanusiaan, akan tetapi itu tidak mencerminkan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, banyak hal ketika kita melakukan sesuatu kita punya standar sendiri, contohnya UN. Standarisasi kayak gitu. Standarisasi. Karena sekarang gini, kalau misalkan kita menilai ikan dari bagaimana dia memanjat pohon, ya ikan itu akan pernah sumber hidupnya.
sekarang itu udah terjadi di Indonesia, masalah kemanusiaan. Dia itu sistem pendidikan, manusia itu punya standarnya masing-masing, sampai-sampai si manusia itu tidak punya jati dirinya sendiri bahwa dia itu sebagai manusia gitu. Dan tadi kaitannya dengan manusia, saya sebagai orang ekonomi, tadi kan akan sebagai orang politik juga, saya sebagai perspektif ekonomi, sebenarnya salah satu banyak kejadian hal terjadi permasalahan kemanusiaan ini, salah satunya saya pernah meneliti dengan dosen, yaitu tentang fakultas saya, bisnis di sini main di dalamnya, sampai-sampai menyampingkan soal kemanusiaan seperti itu. Ya nanti lanjutannya mungkin bisa kita bahas lagi lebih dalam. Mungkin dari Faisal sendiri punya opini perihal manusia itu sendiri. Kalau opini sih paling sama dengan yang lain lah ya. Mengenai manusia itu setiap orang pasti punya definisi tersendiri mengenai manusia ataupun kemanusiaan. Tapi masih heran gitu ya, khususnya saya mau menanyakan juga gitu ke Aroni dan ke Agilan, dehumanisasi kan ya yang tadi Aroni bilang. Nah, kira-kira penyebab manusia dengan seiring perubahannya waktu gitu. Padahal kan banyak hal yang memang progresif dan ya menuju kepada suatu positif. Contohnya teknologi dan yang lain. Tapi kalau misalkan perihal sisi humanitas gitu, memang terjadi banyak kerumitan gitu yang menyebabkan dehumanisasi. Nah, kenapa bisa gitu dengan adanya seperti itu? Yang agak bingung sih. Iya, yang juga tadi sedikit nyambung dari Kang Gilang tentang institusi pendidikan gitu, di mana ada suatu disorientasi gitu kan. Tugas negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu diwujudkan misalnya dengan negara melalui PTN salah satunya. Tapi ketika PTN berubah orientasinya dari yang tadinya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi komersialisasi gitu. Nah itu menjadi disorientasi yang paling ya, karena paradigma kita berubah dari tadinya pendidikan untuk mencerdaskan menjadi untuk lahan bisnis dan lain-lain. Nah, itu karena memang ya di sisi lainnya muncul sisi ekonomi yang muncul, sisi cari keuntungannya muncul, dan itu dalam pendidikan yang dicari bukan untung rugi, tapi bagaimana ya efektif kita sadar atau tidak, dan itu tujuan dari pendidikan. Tapi ya faktanya misalnya beberapa pendidikan bahwa mengkomersialisasi pendidikan atau mengaktualisasi pendidikan. Nah di sana kalau ketika ada tujuan utamanya yang tadi yang bukan mencari kehidupan bangsa, maka secara langsung entah itu kampus, entah itu pelaku pendidikannya atau sistemnya atau media kita mahasiswanya secara langsung mengarah pada hal-hal yang bukan lebih manusiawi tapi tadi dehumanisasi gitu. Bahasa lainnya teralienasi gitu, kalau kata Marx itu teralienasi, artinya jiwa atau esensi dia sebagai manusia itu justru hilang ketika masuk suatu sistem yang itu secara langsung ya tadi karena ada kekerasan sistemik bahasanya gitu. Itu kalau yang dilihat gitu. Maka kalau melihat demikian, ketika seorang mahasiswa ya karena tidak menunjukkan sosial, maka ya jangan lihat maksudnya, tapi ada produk hukum yang di atasnya atau ada sistem di atasnya yang mengatur gitu, sehingga by design atau secara langsung mengarahkan dia pada dehumanisasi tadi gitu. Jadi polanya sistemik gitu, itu bisa dirubah dengan cara kultural gitu, seperti saat ini ada kultural dari kritik sama manusia dan sama-sama belajar gitu. Itu kalau menurut saya kalau menurut saya kunci manusia itu sebenarnya kan memiliki akal dan budi pekerti. Budi pekerti di sini yang dimaksud adalah mereka tahu sebenarnya yang salah mana, yang benar mana. Tapi kan yang dipertanyakan oleh Faisal adalah kenapa mereka udah punya budi pekerti tapi mereka tetap melakukan dehumanisasi. Itu kan yang sebenarnya dipertanyakan. Berdasarkan penjelasan itu memang sangat kontras sekali dengan apa yang sekarang terjadi di dehumanisasi dengan manusia yang mempunyai budi pekerti, akal. Menurut saya salah satunya adalah perihal ilmu ekonomi. Kembali lagi perihal ilmu ekonomi yang memang salah digunakan. Yang kalau misalkan dalam ilmu ekonomi itu kan ya kita mengorbankan sedikit-sedikitnya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu dalam bisnis itu udah diajarin dari SMP, SMA, itu udah diajarin. Itu harus prinsip, udah jadi prinsip, udah jadi sistem kan ya. Udah jadi sistem itu
sedikit tapi untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Prinsip-prinsip tersebut yang memang sekarang menjadi apa ya? Yang menjadi sistem yang memang membuat permasalahan-permasalahan dehumanisasi ini terjadi di dunia ya, lebih secara globalnya gitu. Entah itu masalah pembelakan liar dan sebagainya, terus juga penggusuran warga yang nantinya dialokasikan untuk kepentingan beberapa orang saja, entah itu nanti untuk kepentingan oligarki dan sebagainya gitu. Nah, dehumanisasi tersebut jika disangkut pautkan dengan bisnis itu sih, karena ada keperluan diri pribadi yang nantinya menjadi korbannya si manusia itu sendiri. Seperti itu sih kalau misalkan biasanya. Ini tanggapannya dari Kang Faisal setelah tadi dari kedua narasumber. Gimana ya? Bingung saya juga. Ya, mungkin pembahasannya dari senior-senior saya itu kan sangat dalam. Tapi saya mah ingin simpel aja sih. Indonesia ya, kita itu tinggal di negara, satu negara, berarti berkomunitas gitu, berorganisasi. Dalam definisinya, organisasi itu kan sekelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama dan mereka bekerja sama untuk menggapainya gitu. Dan Indonesia punya ideologi Pancasila. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana di semua agama ya yang Indonesia yakini gitu. Tidak ada agama yang Indonesia yakini, yaitu yakini itu berapa ya? 5 ya. 6 ya. Nah, agama setahu saya gitu kan ya, dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan saya, tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbenaran. Semuanya benar. Tapi kan itu kembali kepada individu masing-masing gitu kan ya. Kalau sudah mungkin berbicara tentang sistem budaya itu bagaimana gitu? Oh iya. Jadi karena setiap tadi ya, lalu-lalunya adalah apa yang terjadi hari ini tidak semerta-merta baru terjadi satu jam ke belakang gitu kan. Beda lagi dengan revolusi, tapi fenomena yang terjadi hari ini itu pasti dilakukan atau terjadi ada kausalitas gitu, dan itu bisa diakibatkan oleh masa lalu gitu. Ya, itu kuncinya kalau saya lihat gitu. Dan problem manusia hari ini misalnya tadi ada krisis kehilangan empati gitu, sehingga dia mementingkan diri sendiri, atau mungkin paradigma pengetahuannya lain gitu. Dia mempunyai pandangan tersendiri bahwa misalnya individualistik itu ya, manusiawi gitu, itu ada satu semacam frame pengetahuan yang dipegang yang berbeda-beda sehingga berdampak pada perilakunya. Sebagai contoh, mungkin kalau saya seorang liberalis misalnya, maka segala apapun saya berhak, apapun usaha apapun bebas tanpa memikirkan apapun. Misalnya saya yang penting saya melihat keuntungan gitu, entah aturan di lapangan dan lain-lain gitu kan. Misalnya seorang kapitalisme sejati gitu kan, tapi ya itu kan ada paham yang dipegang gitu. Maka kalau misalnya saya seorang Pancasilais misalnya dengan sila kedua yang manusia yang tidak beradab, maka tak semata-mata mungkin misalnya kita hanya bisa usaha. Kita terkenal orientasi kita usaha, tapi bukan semata-mata tidak usaha, tapi ada istilah 4 derajat pekerja misalnya dalam usaha. Jadi tidak serta-merta mencukupi kebutuhan sendiri. Dan Bang Desa itu kan Mahatma Gandhi ya, dia mengatakan bahwa hasilnya dia adalah kemanusiaan. Jadi kalau kita misalnya berbeda secara agama, kita berbeda secara bahasa, kita berbeda secara etnik, tapi kita bisa satu secara bahasa yang sama, itu bahasa kemanusiaan. Nah, bahasa kemanusiaan itu pasti berhubungan dengan empati, berhubungan dengan ya, bagaimana kita memposisikan diri kita misalnya terhadap yang lain, sehingga tidak ada penindasan, tidak ada perusakan dan lain-lain. Dan ya, itu bisa dilakukan misalnya berhubungan empati lah tentunya, agar tidak ada tadi menegasikan yang lain dan mendehumanisasi yang lain. Itu kalau saya yang tentang ini. Kalau saya sih lebih pengen ke diskusi lagi sih ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara kemanusiaan, kan berbicara hak asasi manusia. Ketika HAM itu dilanggar ketika ada orang yang merasa dirugikan. Dan
HAM itu dilanggar. Apa sih HAM itu? Dilanggar ketika ada orang masa dirugikan bagi materi atau non materi. Non materi di sini ya seperti dan sebagainya. Nah sekarang kita sebenarnya punya pedoman masing-masing, Pancasila. Kita juga hidup di negara hukum. Terus juga apa sih sebagai orang yang agamis kita tuh punya agama masing-masing gitu. Dan tadi ada Faisal pun semua agama mengajarkan tentang kebenaran. Akan tetapi kenapa kasus perihal HAM ini terus terjadi gitu? Nah mungkin dari Faisal atau Arni menanggapi, kita udah punya pedoman sebenarnya bisa kita jalani, tapi kalau masih jadi gitu, kenapa nih? Ada kepentingan kan? Ada keuntungan pribadi? Kita sebagai warga negara ya, kita sebagai mempunyai agama juga kan ya, pasti di setiap idealis ataupun paham-paham mempunyai pedoman ataupun nilai dan norma masing-masing, tapi masih ada saja manusia gitu yang mendehumanisasi yang lain gitu kan ya. Menurut saya sih saya ngasih contoh yang di Indonesia aja ya, dengan pengalaman saya gitu. Orang-orang sebenarnya ada rasa kemanusiaannya, tetapi muncul di permukaan itu masih sekedar formalitas. Di mana para usaha menjalankan para perusahaan UKM dan sebagainya menjalankan campaign di mana save plastik lah, save lingkungan lah, dan akhirnya dia ya melakukan itu kan kepentingan pribadi, strategi marketing mereka dari segi ekonomi ya. Kalau di pemerintahan kan ya mungkin Aruni lebih paham banyak gitu ya. Mungkin dari saya sih segitu. Iya menarik ya, kenapa misalnya kita karena kita sudah punya pedoman tapi masih melanggar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara konteks Indonesia misalnya setiap habis itu ada deretan payung berjejer di istana ya, bagi kita ada aksi-aksian ya. Salah satunya adalah menuntut kemanusiaan itu peradilan dan lain-lain. Tapi hingga hari ini belum ada kekerasan. Karena itu pelanggaran HAM lah banyak dan itu kan oleh negara misalnya khusus Munir atau sebelumnya sampai September 65 banyak kasus-kasus HAM yang memang tidak diselesaikan oleh negara. Dan itu komitmen negara itu sebenarnya ditunggu. Siapapun pemimpinnya, siapapun pemimpinnya, sebenarnya kita sebagai negara menunggu ya, keadilan ditegakkan dan menunggu ya supremasi hukum ditegakkan. Dan itu tunjangan mengakhiri lah kemanusiaan. Karena kan bagi sebagian kita, bagi sebagian masyarakat itu sebenarnya gitu. Isu kemanusiaan ini memang bukan isu prioritas gitu. Makanya mungkin dengan baru ya, karena tidak ada prioritas dari pemerintah gitu. Jadi itu kalau bisa dilihat dari sisi kebijakan. Kalau misalnya kita selalu melanggar berarti ada perubahan ya, hampir pasti ya gitu. Kayaknya mungkin kita sebagai manusia, jadi ya jangan hukum ini ya, kadang-kadang ketika aturan itu dilanggar itu ada kelakarnya. Tapi pasti di dalam konteks Indonesia misalnya memaham hak asasi manusia itu justru menjadi bisa itu komunitas saja, tidak menjadi komitmen saat ini ya pemerintah masyarakat untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Termasuk ya sikap misalnya itu ada karena keadilan kalau misalnya sudah tidak ada mungkin jadi justru pemerintah sendiri sudah komitmen dengan menegakkan hak asasi manusia. Komunitas ini kayak iya, jadi problemnya berorientasi yang fisik dulu mungkin positive thinking aja. Fisik dulu nanti yang Nah jadi kan dari itu saya dengar ada manusia dan kemanusiaan itu kan banyak lagi dibahas nih. Tapi saya sedikit masalah nih, apakah manusia yang tidak berkemanusiaan itu bisa disebut manusia nggak sih menurut Akang? Mungkin dari Kang Gilang? manusia dan kemanusiaan.
Kemanusiaan itu kan sebenarnya sifat ya. Iya. Sifat ya. Manusia punya sifat kemanusiaan. Kemanusiaan sifatnya berasal dari manusia. Jadi dan bagaimana si kemanusiaan itu bisa diterapkan di masing-masing. Sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi ke kelas yang dijelaskan tahun ini adalah ini ada kausalitas dari semua yang terjadi hari ini belakang. Entah ini perbuatan yang sudah terlanjur dibuat sehingga ya saya bilang itu terlanjur dibuat ya kan emang dibuat tidak sengaja gitu. Tidak ada unsur tidak sengaja ini cuma dibuat sistem ini sebenarnya dibuat ada kausalitas dari belakang sampai sekarang. Masalah kemanusiaan dari belakang sampai sekarang ini benar-benar ya semuanya itu sudah diatur dan sebagainya. Dan saya pikir Hamas membuat poin G di dalam rumus ekonomi dan governance yang bakal mengatur semua tatanan ekonomi, kebijakan dan sebagainya. Apakah itu apa ya? Seperti salah gitu Hamas menaruh poin G di dalam tersebut. Karena kalau misalkan sekarang kalau misalkan berbicara manusia, justru mereka yang membuat kebijakan, mereka yang melanggar kebijakan kepada manusia ini. Mereka yang membuat, mereka yang melanggar. Ya nggak usah disebutin lah, maksudnya. Nanti saya menghilang. Saya pengen masuk podcast kayak gini berarti ya. Saya langsung hilang. Kayak gitu. Jadi untuk masalah kemanusiaan ini sebenarnya ada beberapa hubungannya simultan dengan berbagai macam indikator. Jadi nggak bisa berpacu pada diri kita sendiri. Ya. Saya orang baik, ketika masuk di daerah nggak tahu tentang menjadi orang baik atau enggak. Banyak hubungan indikator yang simultan gitu, berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya mau menjalankan sistem kemanusiaan itu, ya benar itu semua sistem yang ada. Baru kita dengan ikhlas bisa melaksanakan atau menerapkan sistem kemanusiaan itu. Kayak gitu sih. Sistem balik itu sistem. Balik sistem ya. Ini dari orang Kaisa? Dari saya dulu nggak berurutan. Saya yang dekat dengan saya dulu. Basic saja kalau dari saya. Tadi kan Evel menjelaskan bahwa manusia itu memang di muka bumi ini makhluk yang memang sempurna lah ya. Betul. Tapi kan kesempurnaan itu hanya milik Allah, di mana kita hanya sebagai ciptaannya. Dan perbedaan kita manusia dengan makhluk lainnya, saking makhluk lainnya, dengan binatang gitu ya. Ya karena kita dibekali oleh akal, pikiran, samping dengan nafsu tambah nafsu. Jadi rumusnya kayak gitu aja. Manusia nafsu tambah pikiran. Kalau misalkan binatang itu tidak ada pikiran kan, paling ada variabel seperti insting dan atas dasar kemauannya sendiri. Nah, memang sih merupakan suatu hak kita mendapatkan kebebasan manusia melakukan apa yang kita suka, melakukan apa yang kita mampu, melakukan apa yang kita mau. Tapi kan perlu diketahui juga kita tidak hidup sendiri. Allah menciptakan ini ya saya pandang itu kan menciptakan manusia itu kan dari untuk menciptakan perdamaian yang terbuka pada dasarnya alifah gitu, iya. Tapi kan ya ketika ada generasi pertama di dalam gitu, memang udah ada perkembangan darah, gimana anak ya ceritanya kalau sendiri nanti ada di pendidikan agama ya, teman-teman mahasiswa baru nanti ada pelajaran pendidikan agama di semester 1. Dari saya sih seperti itu. Yang dari teman-teman? Oh iya, kalau saya dapat ya, karena di dimensi kemanusiaan dan manusia itu pasti kita juga harus apa ya? Definisinya memang harus memiliki kesepakatan dan karena memang bisa suatu suku di kota Harare itu suatu suku ada
di Siberia, kalau saya salah ya saya koreksi gitu. Itu ada suatu suku yang memang ketika meninggal malah tidak dikubur gitu kan, ya dibiarkan saja gitu. Makanya apakah itu tindakan yang manusiawi gitu kalau kita bertanya? Iya. Kalau kita tahu itu tidak manusiawi kan, harusnya misalnya manusia dikubur dan lain-lain. Ya, di Indonesia juga banyak suku yang disimpan di pating gitu ya. Tapi bagi adalah misalnya definisi manusia itu pasti menyangkut juga dengan kesepakatan umum. Karena hal itu kan karena bahwa manusia itu sebetulnya makhluk yang bisa membuat kesepakatan atau mitos kan gitu. Jadi kita sama sepakat misalnya hanya kertas terus diberikan tukar barang itu kan ada uang ya. Kalau manusia sepakat itu bahwa uang itu harus jadi tukar tukar itu kemampuan manusia. Di samping ada kesepakatan manusia juga harus misalnya sesuai dengan lingkungannya. Gak bisa kita hanya berhubungan dengan interaksi dengan konsensual gitu kan, dengan kesepakatan atau adanya ada norma yang dipegang, misalnya ada aturan yang berlaku tadi di mana bumi ada dibijak gitu kan. Berarti ketika dia katakanlah satu melanggar konsensus, yang kedua melanggar aturan yang berlaku atau aturan, maka secara langsung dia sudah tidak manusiawi mungkin ya gitu. Jadi kalau bisa saja ketika ukur seseorang manusia tidak manusia itu karena ingin dia melanggar konsensus, yang kedua dia melanggar aturan yang ada atau norma yang ada di lingkungan tertentu, karena setiap norma pasti berbeda kan setiap tempat. Ya itu sih kalau saya poinnya di sana gitu, ya dua melanggar dua hal tadi. Ini pada Dilan dan Aroni dan Helia, kan di sini posisi saya sebagai ketua pelaksana ya. Dan pada teman-teman mahasiswa baru juga pada dasarnya gitu harusnya mengikuti kegiatan kampus ini, datang dengan ke kampus memang tujuan utamanya biar mahasiswa orientasi gitu, mengenalkan secara keseluruhan. Nah, berhubung ya memang 8 bulan terakhir atau 9 bulan terakhir kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, seperti adanya pandemi COVID-19 ini, saya jadi agak tertarik juga nih, di mana hasil evaluasi 8 bulan kemarin memang terjadi banyak disrupsi ataupun perubahan tentang ekonomi dan sosial juga. Saya takutnya itu ada efek sosial yang berkepanjangan gitu dari pandemi ini. Ini kan bisa sekali dikaitkan dengan pandemi gitu, tentang perilaku kemanusiaan ini gitu. Khususnya juga kita mungkin ngasih bekal juga untuk mahasiswa yang di rumah gitu, di rumah kan karena sistem. Ini saya ingin bertanya aja gitu, selain pandang gitu, kondisi kemanusiaan sekarang itu di mata kemanusiaan sekarang di masa pandemi ini seperti apa? Karena saya banyak sekali kasus gitu, berita-berita yang memang ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia ini, di mana profesi sekarang yang menjadi garda terdepan kan tenaga kesehatan. Memang tenaga kesehatan kita dukung secara moral gitu. Tapi kalau misalkan dihadapkan dengan sosial itu kita sebagai masyarakat malah menolak gitu. Terjadi beberapa penolakan gitu. Itu sih kejadian agak lama ya. Tapi mungkin bakal ramai juga kalau dibahas sekarang gitu. Di mana ada tenaga medis, dokter yang memang menangani khusus COVID-19, padahal dia kondisinya tidak positif ya, tapi sampai ditolak gitu di rumahnya atau mereka gitu. Itu gimana gitu pandangannya? Menurut dari Armi, lagi lama nggak? Enggak. Oh, jadi khususnya karena pandemi itu suatu hal yang baru gitu. Dan termasuk ini kalau masih baru atau Xiaomi muda atau Xiaomi muda masuk menjadi mahasiswa di tengah era krisis pandemi, suatu hal baru, pembelajaran, bahkan suasana baru gitu. Dan pertama kali generasi di dunia yang
masuk menjadi mahasiswa, tradisi dari siswa menjadi mahasiswa di tengah pandemi gitu. Dan di sini bisa termasuk pelajaran dan apa pelajarannya karena sebelum ke sana misalnya dalam segi pengetahuan hari ini misalnya ada beberapa kampus yang tadinya berbayar mengakses jurnal dan lain-lain tapi digratiskan itu berkat pandemi misalnya. Terus hari ini juga kita lihat beberapa kampus yang bukan hanya sekedar mendengarkan program tapi juga membagikan sembako dan lain-lain itu secara langsung juga menyentuh akar-akar kemanusiaan gitu. Nah, konteks hari ini misalnya ketika tadi ada yang berjuang kesehatan dan termantau itu berbalik lagi misalnya dengan bukan hanya kemanusiaan tapi dengan bisa jadi pengetahuan dan lain-lain, bisa jadi dengan budaya juga gitu kan. Atau mungkin pengetahuan masyarakat sehingga ya bisa menolak itu. Dan tugas misalnya sendiri orang muda atau mahasiswa baru ya bukan hanya nanti kan bukan hanya belajar bagaimana cara IPK ya, tapi bagaimana pengabdian yang ada gitu kan, bukan hanya berpikir tentang diri sendiri tapi ada juga masyarakat, ada juga hal lain yang harus dipikirkan oleh mahasiswa gitu, termasuk ya bisa melawan kemungkaran atau bahasanya itu melawan sistem gitu, ataupun gerakan kultural melakukan kecerdasan gitu. Dan itu yang tidak dilakukan misalnya oleh ya jarang dilakukan oleh siswa gitu kan, itu mahasiswa kalau mahasiswa baru, kalau mahasiswa muda bisa melakukan itu dengan ya memberikan edukatif dan lain-lain gitu. Sehingga ada korelasi antara pendidikan yang dijalani dengan kemanusiaan yang ada gitu. Maka bisa jadi kecerdasan pengetahuan dan lain-lain itu bisa jadi poin utama atau poin utama dari kawan muda sekarang yang masuk menjadi mahasiswa di tengah era pandemi gitu. Dan itu nanti poinnya gitu, karena bisa edukatif, bisa juga langkah ya, kecerdasan kemanusiaan yang pasti belajarnya seorang mahasiswa pasti bukan untuk dirinya gitu kan, belajarnya seorang mahasiswa bukan untuk IPK sendiri tapi ada IPK sosialnya, ada dampak sosialnya gitu. Itu saya yakin akan nanti si ruang muda dari pembangunan bisa melakukan itu, bukan hanya mudah IPK tapi juga diimplementasikan bagaimana misalnya kondisi ekonomi saat ini itu solutif dari solutif dari mahasiswa ekonomi bisa dilakukan. Itu kalau sepintas dari saya ya. Kalau dari saya sih ini untuk masalah peralihan ini dari siswa ke mahasiswa mungkin teman-teman bakal mikir mahasiswa itu seperti FTV jalan-jalan ke kantin, berdua, tidak seperti itu. Dalam Tridharma perguruan tinggi di poin ketiga terdapat pengabdian kepada masyarakat. Di sini siswa dan mahasiswa itu kan ada yang mahal nih. Dimana kalau misalnya kalian siswa mungkin kalian bertanggung jawab terhadap nilai kalian, bagaimana kalian melaporkan nilai kalian ke orang tua, bagaimana kalian melakukan pendekatan dengan guru untuk nilai yang baik. Tapi kalau misalkan sekarang udah menjadi mahasiswa, kalian punya tanggung jawab lain, itu masyarakat. Kalian mau tidak mau ketika sudah menjadi mahasiswa berarti kalian dicap orang yang berpendidikan. Mau tidak mau ketika kalian sudah memasuki ranah mahasiswa berarti kalian dicap orang yang berpendidikan. Dalam mahasiswa pun di situ terkenal dengan namanya sosial kontrol. Kalian tahu sosial kontrol dan agent of change, dua hal tersebut. Berdasarkan kasus tadi yang perawat ditolak di daerahnya, mungkin itu ada faktor lain. Cuma di sini saya ingin menjelaskan bahwa itu ada fungsi mahasiswa sebagai social control. Sebenarnya kalian mahasiswa, orang yang berpendidikan sebenarnya paham COVID-19 itu bisa dicegah dengan apa, sampai-sampai mungkin ya kita analogikan kalau misalkan si mahasiswa si masyarakat yang menolak perawat untuk pulang itu mereka yang semua pengetahuannya kurang. Kita asumsikan hal tersebut ya. Nah disitu fungsi kita sebagai sosial kontrol untuk seperti tadi ke ekonomi sudah bilang. Di situ kita bisa mengkaitkan soal COVID-19 ini bagaimana cara mengurangi atau meminimalisir penyebarannya. Jangan sampai perawat yang memang sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, lembur dan sebagainya, garda terdepan yang memang bertaruh langsung dengan COVID di depannya, itu sampai-sampai ada penolakan sosial di lingkungan masyarakat sendiri, bahkan seperti itu. Itu sih yang
menjadi fungsi vital kita sebagai mahasiswa sebagai social control. Dan sekarang gara-gara COVID ini ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya berubah. Gara-gara COVID-19 ini. Di situ mahasiswa berperan sebagai agent of change. Kita udahlah, gak usah nyalain pemerintah nggak benar kerja dan sebagainya. Yang adalah mahasiswa ini sebelum sedang bahkan pasca COVID, kalian mau ngapain? Itu kan yang perlu dipertanyakan. Kalau misalnya sekarang kita dicap sebagai agent of change, itu kan perlu dipertanyakan gitu. Jadi karena kita tidak perlu menyalahkan siapapun, tapi mencari solusi bagaimana kesalahan itu bisa kita cari jalan keluarnya sih, si mahasiswa itu kayak gitu. Terus juga menyinggung yang sudah dikatakan oleh Roni, karena tadi dengan adanya pandemi ini kan akses untuk pendidikan gratis ya. Ini kan perlu berterima kasih nggak sih sebenarnya? Ada poin positifnya mungkin. Ada poin positifnya ya. Tapi juga kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada mahasiswa yang sampai tidak bisa pulang berbulan-bulan, tidak bisa pulang kampung gitu. Sedangkan yang lain mungkin ada yang sudah pulang kampung duluan, ada yang memang domestikasi gitu. Nah, tindakan kita nih hal konkret apa sebagai mahasiswa, mungkin khususnya di lingkungan Universitas Siliwangi ini khususnya tindakan kita untuk memanusiakan manusia, teman-teman kita mahasiswa yang memang masih berada di sini dan tidak pulang-pulang itu kayak gimana? Mungkin dari tidak pulang-pulang. Ya, tidak pulang-pulang. Mungkin kita ranah lingkupnya kepada teman-teman yang dulunya siswa, sekarang kan masuk jadi mahasiswa ya. Berarti untuk semester sekarang kemungkinan gitu, kalian akan dirumahkan. Berarti ya anda semua tetaplah di rumah, gak kayak kita. Kita yang mengedukasi kalian gitu di rumah dan minimal gitu. Dengan adanya status baru dengan mahasiswa itu, kita pahami dulu tidak ada perguruan tinggi dan kita cobalah tanamkan rasa kemanusiaan kita turun ke masyarakat. Ini kan memang dari sudut pandang ekonomi kan kita resesi beberapa kuartal terakhir. Resesi itu kan ada di pelajaran kan. Resesi di mana memang terjadi banyak pemutusan kerja ya, kerja PHK masalah, yaitu otomatis menurunkan daya beli masyarakat ya. Nah, gimana caranya teman-teman mahasiswa dengan pemikiran inovatifnya membangun kembali gitu daya beli masyarakat dan membuat lagi roda ekonomi baru. Itu kan khususnya di mahasiswa ekonomi bangunan itu kan memang ranahnya sekali gitu. Dan pelajaran-pelajaran yang akan Anda dapatkan juga berkaitan dengan pola ekonomi makro maupun mikro. Ini dari sudut pandang lain. Saya pelajarannya ekonomi. Yang menarik ya, ketika tadi misalnya ada perawat yang ditolak ya karena masyarakat, tapi juga ada masyarakat yang ketika positif tetangga-tetangganya justru membantu menyuplai makanan gitu kan. Jadi positifnya kayak gitu. Jadi ketika yang positif satu rumah itu justru disubsidi oleh tetangga-tetangganya. Itu di situ timbul solidaritas sosial gitu, secara mikro misalnya. Secara makro pun karena COVID juga bencana global, maka bisa juga salah satu ajang untuk menjadi solidaritas global ya, karena ada solidaritas secara kemanusiaan juga. Nah, misalnya kalau konteks dalam kawan-kawan mahasiswa baru, justru ketika kawan-kawan mahasiswa ini hanya mencari ilmu, hari ini justru ilmu itu berlimpah. Kita bisa mengakses webinar-webinar di mana-mana, dan kita bisa mengakses ilmu-ilmu yang katakanlah satu klik di internet itu pasti muncul. Kalau orientasinya nilai dan pengetahuan, tapi ada juga orientasi lain yaitu kemanusiaan dan pengalaman. Maka di samping ya nanti misalnya kawan mahasiswa ini kuliah di rumah, dia juga harus hanya mendapat pengalaman atau yang bisa pengetahuan secara dari luar rumah ya. Misal dari pengalaman langsung, terjun langsung, kita lembaga aman dan lain-lain. Di situ saya kira akan ada nilai plus, bukan hanya ya saat ini saya kira bukan tidak relevan sekali kalau hanya melihat pengetahuan saja gitu. Berarti pengetahuan
luar kelas gitu. Dan saya yakin kawan-kawan nanti kawan-kawan generasi baru ini generasi bukan mahasiswa generasi COVID ya gitu. Generasi mahasiswa baru ini justru ya, empatinya justru lebih baru terbangun, solidaritasnya lebih terasa gitu kan. Dan ya, di samping dia juga punya pengetahuan tapi juga punya sense of crisis, punya sensitivitas yang tinggi gitu. Dan itu saya yakin lah generasi baru ini bisa jadi pembeda bagi ya nanti kayak setelah COVID nanti akan berbeda bagi jalannya kemanusiaan dan itu kalau saya lihat ada optimisme yang ada hari ini dalam kawan-kawan mahasiswa baru. Iya. Dari Abdullah? Tadi ya saya membahas masalah sederhana aja sih perihal anak kosan nggak balik. Anak kosan nggak balik itu musibah karena di sini bukan perihal tidak baliknya menjadi musibah. Bukan perihal tidak baliknya jadi musibah, tapi dia tetap stay. Akan tetapi kan ya ada beberapa mahasiswa yang memang masih bergantung pada orang tua. Sedangkan COVID-19 ini tidak berdampak kepada orang Tasikmalaya saja. Kalau misalnya dia orang Bekasi, orang manapun itu, ya itu pun bakal berdampak. Otomatis orang tuanya pun, kalau misalnya kita asumsikan, ya bakal terkena dampak gitu. Sekalipun pegawai negeri sipil itu ada potongan gaji juga. Jadi kita sebenarnya paham. Tadi kembali lagi ke manusia itu mempunyai budi pekerti. Kita paham kalau misalnya COVID ini bakal dampaknya kerekanan sejawat teman-teman kita. Kita paham kalau misalnya mereka itu tidak pulang karena tidak ada duit, entah itu di luar PSBB dan sebagainya. Kita paham. Nah di situ sebenarnya fungsi kita sebagai mahasiswa dan masyarakat umum dan manusia sebagai makhluk sosial di situ sebenarnya diuji. Kita punya akal, budi dan pekerti. Kita paham bahwa apa yang harus kita lakukan, yaitu kita benar-benar harus lakukan. Entah melakukan charity, juga entah nanti bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan gugus tugas setempat gitu, untuk membantu orang-orang yang memang tidak bisa pulang karena COVID-19 ini. Karena makan itu udah jadi kebutuhan primer. Nggak makan ya meninggal, nanti meninggalnya karena COVID. Jadi gitu, kalau juga bagaimana survive ya selama di kosan, sedangkan orang tua mungkin terdampak juga di sana. Tapi Kang Gilang sempat pulang kampung? Sempat pulang kampung ketika waktu itu tuh ketika akhir Februari ya pas sebelum Tasikmalaya lockdown, saya langsung pulang ke Tasik. Berarti sebelum ya, masih bisa pulang kampung. Baik rekan-rekan sekalian, mahasiswa ekonomi pemuda 2020, sangat seru sekali perbincangan kita pada hari ini dengan ketiga narasumber hebat. Mungkin dari pembahasan dari ketiga persoalan tadi sudah dilaksanakan dan ada sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin kita sebagai manusia memiliki akal dan budi pekerti. Yang mana budi pekerti ini diartikan bahwa kita itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa mengkolaborasikan hakikat kita sebagai manusia dan orang yang berpendidikan agar pada kasus kemanusiaan tidak terjadi lagi. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa bisa dilihat dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya poin ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang mana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sosialisasi tentang meminimalisir penyebaran COVID-19. Mungkin sebelum saya tutup, saya bisa minta closing statementnya dulu nih dari masing-masing ketiga narasumber. Mungkin yang pertama dari Kang Gilang terlebih dahulu, silakan. Oke, kalau misalnya berbicara closing statement ya, kalau misalkan closing statement dari saya sih juga karena goals dari manusia itu ketika kita sadar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu aja closing statement dari gue untuk merangkum semua hal yang sudah kita bicara. Kayak gitu. Singkat, padat dan jelas ya. Terus selanjutnya mungkin dari Kang Gilang. Kalau dari saya kita beda dalam ya, kita bisa beda dalam agama, kita bisa beda dalam pemikiran, kita bisa beda dalam ya, selera hidup ataupun gaya hidup, tapi ketika kita sama dalam satu nafas dan satu bahasa, yaitu bahasa kemanusiaan. Dari Kang Gilang.
harapan saya dengan adanya diskusi ini gitu ya, teman-teman mahasiswa baru minimalnya gitu mendapatkan suatu pemahaman, bagusnya kalau kesadaran akan rumitnya dunia ini, suatu keadaan. Makanya naiknya status dari siswa kepada mahasiswa itu layaknya dibarengi dengan upgrading. Kalau di komputer itu prosesornya, kita harus maintain keilmuan kita sehingga bisa sadar gitu, mempunyai suatu keilmuan yang memang bisa menyadarkan diri akan adanya rasa saling empati dan inti dari kemanusiaan itu. Dari saya itu. Baik, sekali terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan menyempatkan waktunya untuk sharing kepada teman-teman mahasiswa baru Ekonomi Pembangunan 2020. Mungkin sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, EPW love you. We love you, EPW. We do. We love you, EPW. We do. We love you, EPW. We do. Hey, EPW, we love you. We love you, EPW. We do. We love you, EPW. We do. We love you, EPW. We do. Hey, EPW, we love you. We love you, EPW. We do. We love you, EPW. We do. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Ekonomi Pembangunan, salam Pembangunan!